البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel makna tauhid. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil bahwasanya tauhid itu banyak sekali. Tapi pimpinan tauhid itu ada 5. Sebagaimana yang disebutkan Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, wa tawaqidu katsiratun wa ru'usuhum khamsah. Tauhid itu banyak sekali, tapi kepala tauhid, pimpinan tauhid itu ada 5. Pada pertemuan sebelumnya kami telah mengambil yang pertama, yaitu setan atau iblis laknatullah alaihi. Itu pimpinan tauhid yang pertama. Sekarang yang kedua, disimak baik-baik yang punya kitabnya, matan bagian atas. As-tsani yang kedua, al-hakim al-ja'ir al-mughayyir li ahkamillah ta'ala. Pimpinan tauhid yang kedua adalah seorang hakim atau seorang pemimpin yang zalim, yang mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, as-tsani yang kedua, man hakama bi ghairi ma anzalallah, yaitu orang yang berhukum dengan yang selain hukum yang Allah telah turunkan. Hal ini barakallahu fiik sangat berbahaya sekali kalau salah dalam memaknakan dan salah dalam memahami. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga para ulama al-mu'asirin seperti Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merinci mengenai hukum orang yang berhukum kepada undang-undang selain Al-Quran dan As-Sunnah. Rujukan paling dekatnya kalau antum ingin merujuk Syarah Al-Usul Tsalatsah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di akhir-akhir kitab beliau menjelaskan gamblang sekali. Karena lafadznya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humudz zalimun, faulaika humul fasiqun. Tiga-tiga itu harus dipahami, 3 keadaan ini. Jangan cuma ambil ujungnya saja yang faulaika humul kafirun, karena orang-orang khawarij yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan hukam muslimin, mengkafirkan para pemimpin pemerintah kaum muslimin, itu cuma berdalilkan dengan 1 ayat. Yang mereka ambil cuma wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Padahal masih ada 2 lagi. Paham ya? Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah turunkan maka dia kafir, selesai. Enggak ngambil yang zalimun atau fasikun. Padahal orang ketika berhukum dengan undang-undang bikinan manusia, undang-undang bikinan barakallahu fiik, adat istiadat dan semisalnya, itu ada beberapa kemungkinan. Ima kafir,
imam fasik, imam zalim. Paham ya? Yang kafir jelas adalah ketika dia meyakini bahwasanya undang-undang bikinan manusia itu lebih indah, lebih sempurna, lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah, kafir. Kalau saya meyakini seperti itu, saya pahami ya. Kalau dia berhukum dengan hukum selain Al-Quran Sunnah, tapi karena politik, karena dunia, tapi dia meyakini Al-Quran dan Sunnah itu yang paling sempurna, yang paling nomor satu, itu bisa terjatuh dalam kezaliman atau kefasikan. Paham nggak bedanya? Kalau yang pertama dia meyakini undang-undang bikinan manusia itu lebih sempurna, lebih bijaksana, lebih utama daripada Al-Quran Sunnah, kafir. Yang kedua, dia masih meyakini Al-Quran Sunnah paling nomor satu. Undang-undang Al-Quran Sunnah itu paling sempurna. Hanya saja dia berhukum dengan hukum bikinan manusia karena politik, dunia, syahwat, hawa nafsu, itu iman terjatuh dalam kezaliman atau kefasikan. Jadi pahami ya? Nah, seperti kita sekarang hidup di negara yang demokrasi, yang undang-undang seringnya penerapan tindakan kriminalitas, kejahatan dengan undang-undang bikinan manusia. Yang seperti itu keadaannya, kita bukan meyakini bahwasanya undang-undang tersebut lebih indah daripada Al-Quran Sunnah. Ima karena keterpaksaan, dorongan dan juga tekanan dari yang mengharuskan menerapkan undang-undang tersebut, bukan karena kita meyakini bahwasanya undang-undang itu lebih baik. Ingat-ingat ya, kita tetap meyakini Al-Quran was Sunnah tidak ada yang lebih baik daripada keduanya. Makanya Allah telah mengatakan, apa hukmul jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Tidak ada yang lebih indah ketetapan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Jadi ingat-ingat ya, rincian mengenai berhukum kepada undang-undang bikinan manusia atau hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau antum biar lebih mantap lagi, lebih cermat lagi, lihat rujukannya lagi. Syarah Al-Ushul Tsalatsah karya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di akhir-akhir pembahasan Al-Ushul Tsalatsah. Itu bagus sekali rinciannya. Karena ayatnya kan ya ada 3 ya. Ada yang faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Doktrin yang dimasukkan orang Khawarij yang mereka mengkafirkan hukamul muslimin, pemerintah kaum muslimin, itu mereka hanya mengambil satu yang lafadznya faulaika humul kafirun. Itu parahnya di situ. Allahu musta'an. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita lihat tadi, hada ya'ummu kullu man hakama bi ghairi ma anzalallah bainan nas fil khusumat wal munaza'at. Diperhatikan syarahnya itu. Ini berlaku umum, setiap orang yang berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan di antara manusia, baik dalam hal khusumat permusuhan mereka, wal munaza'at pertikaian perselisihan mereka, hakama bainahum bil qanun aw bi awa'idil badu was-sunun allati 'alaiha al-badu wal qabail. Baik dia berhukum di antara mereka dengan qanun, undang-undang bikinan manusia, atau undang-undang adat istiadat. Kadang biasa di kampung itu ada adat istiadat ya, hukum adat itu ya. Nah, yang biasanya orang Badui dan orang suku atau marga menggunakannya. Nah, wa a'rada an kitabillah, dan dia berpaling dari Al-Quran, hadza huwa taghut. Ini adalah taghut. Jadi orangnya, hakimnya, pemimpinnya yang berhukum tersebut secara global dia taghut. Paham ya? Karena menggantikan undang-undang Al-Quran Sunnah dengan undang-undang bikinan manusia. Perbedaannya sangat jelas sekali. Kalau undang-undang Al-Quran Sunnah mengenai tindakan kriminalitas itu tidak pandang bulu. Mau anak pejabat, anak gubernur, anak bupati, anak presiden sama. Enggak ada wah ini anak pejabat langsung apa? Dipotong waktu hukumannya misalkan. Wah ini anak presiden akhirnya dibebaskan dari penjara misalkan. Tidak, antum lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sudah mengatakan lau kanat Fatimah bintu Rasulullah SAW sarabat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah SAW mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Ini bapak menceritakan tentang anaknya, bayangkan. Padahal posisi Rasulullah SAW waktu pemimpin gitu loh. Paham ya?
Tapi kalau antum lihat orang-orang yang mereka bangga dengan apa? Kursi jabatan mereka, yang mereka rebutan politik, ya kan? Rebutan kekuasaan itu biasanya kalau pelakunya itu kelas kelas menengah ke atas, pelaku kriminal, orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang kelas elit lah, orang-orang yang di atas lah, anak-anak pejabat atau misalnya, biasanya itu penjaranya beda dengan penjara orang yang miskin. Paham ya? Kemudian kadang undang-undang bikin manusia bisa direvisi, ditoleransi, dimodifikasi, bahkan bisa bisa dihilangkan. Tapi kalau Al-Quran Sunnah ya, mencuri sesuai kadar potong tangannya, berzina sudah menikah rajam, kalau masih gadis terjaga cambuk 100 kali, biasanya selama setahun, nggak ada modifikasi wala toleransi wala syai' di situ, kecuali kembali ke syariat Nabi. Paham ya? Tapi kalau undang-undang bikin manusia sudah jelas dia adalah orang apa? Pengedar sabu-sabu, bandar narkoba, tapi karena dia punya fulus, akhirnya disuap atasannya. Kemudian diturunkan apa? Barang buktinya seharusnya 1 ton jadi 1,5 kilo. 1,5 kilo. Bayangkan itu undang-undang bikin manusia. Bisa direvisi, dimodifikasi, ditoleransi, ujung-ujungnya apa? Dihilangkan undang-undang tadi. Akhirnya bebas dari hukuman. Tapi Al-Quran Sunnah, masya Allah, tidak pandang bulu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan putrinya sendiri, bayangkan, mencuri potong tangannya. Tidak ada istilah ini putriku, ini putri raja, putri pemimpin, putri pejabat, ini putri bupati, putri kecamatan, nggak ada. Potong-potong. Itu kalau syariat Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman kita sabar, hidup di negara demokrasi, sabar. Selama pemimpin masih muslim dan tidak ada larangan bagi kita menegakkan syariat Islam, dan alhamdulillah dimudahkan menyebarkan sunnah, doakan kebaikan pemimpin kita. Jangan sampai seperti orang Khawarij yang langsung mengkritik tajam dengan kritikan yang tidak ada landasan dari Al-Quran maupun As-Sunnah, kafir, langsung dikafirkan itu. Allahul musta'an. Ingat-ingat kalamnya siapa itu? Al-Imam Fudail Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Law 'alimtu annani da'watan mustajabah la saraftuha li sultan." Kalau seandainya aku tahu memiliki doa yang dikabulkan, niscaya doaku akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Karena kalau pemimpinnya baik, insya Allah rakyat sipilnya pun juga baik. Tapi kalau pimpinan pusatnya sudah suka korupsi, suka ngambil harta rakyatnya, bawahannya pun tidak jauh beda. Antum bayangkan aja, kalau atasan-atasan suka korupsi, mulai dari pejabat paling tinggi korupsi, sampai bawahannya RT, RW, kadus, kades, nggak terlepas. Biasanya seperti itu. Karena apa? Pimpinannya tadi. Maka kita doakan pemimpin dengan kebaikan. Dan itu termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u li sultan bis-shalah fa'lam annahu shahibus sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu shahibul hawa." Dia tolak ukurnya. Perbedaan dengan ahlul ahwa dengan ahlus sunnah. Jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ketahuilah dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan jika engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemimpin, semoga lengser jabatannya, semoga dicabut kekuasaannya, kejelekan semuanya, maka itu adalah sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Kita lihat lagi. Kata beliau Syekh Shalih Fauzan, disimak di situ syarahnya, yahkumuna bi ghairi ma anzalallah, mereka berhukum kepada yang selain hukum yang Allah turunkan. Wa yad'una anna hadha min al-islah wa tawfiq bainan nas, dan mereka mengaku-ngaku menyuarakan bahwasanya ini merupakan kebaikan, perdamaian, menyatukan di antara manusia. Jadi menganggap Al-Quran wa Sunnah itu hukumnya tidak bisa menyatukan manusia. Menganggap hukum Al-Quran Sunnah itu kurang, itu parah. Lihat ini. Kata beliau, "Hada kadhibun," ini dusta. Ini dusta. Nah, barakallahu fiikum. Banyak kedoliman disebabkan karena undang-undang bikinan manusia. Yang seharusnya pelaku pembunuhan dihukum dengan hukum yang seberat mungkin, tapi gara-gara harta dibebaskan, bayangkan. Coba kalau dia kena dengan hukum syariat, dirajam misalkan kalau berzina, sudah menikah, ya kan, dikisos misalkan.
berat. Paham ya? Maksudnya bagaimana para pelopi? Banyak undang-undang mengenai kriminalitas dan semisalnya yang semula seharusnya hukumannya berat tapi diperingan oleh undang-undang bikin manusia tadi. Allah musta'an. Kita lihat. Al-islahu la yakunu illa bi kitabillah sahih. Kata Syekh Shalih Fauzan lihat ini, bahwasanya perdamaian, perbaikan itu tidak akan terjadi kecuali dengan Al-Qur'an. Wa taufiqu bainan nas wal mu'minin la yakunu illa bi kitabillah, dan menyatukan antara manusia dan orang yang beriman tidak akan terjadi kecuali dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dan As-Sunnah, masdaran asasian, dua sumber yang inti. Paham ya? Nah, la yaftarik bainahuma, tidak terpisah antara keduanya. Paham ya? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kemudian berikutnya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Lihat alasan orang-orang kufar. Maka bagaimana apabila telah menimpa mereka suatu musibah disebabkan tangan-tangan mereka sendiri, ulah mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu dan bersumpah dengan menyebut nama Allah, wallahi, sumpah, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan dan apa? Menyatukan. Lihat, nih omong kosongnya mereka. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala mengetahui hati-hati mereka, isi hati mereka. Allah Ta'ala tahu. Fa'rid anhum, berpalinglah kamu dari mereka. Wa'idhum, nasihati mereka. Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka fi anfusihim, pada diri mereka, qaulan baligha, nasihat yang menyentuh. Nasihat ini. Karena bisa jadi orang kadang berhukum itu karena politik, berhukum kepada selain Allah Sunnah, atau karena dunia, atau karena jabatannya. Makanya hati-hati bersumpah menyebut nama selain nama Allah Ta'ala. Paham ya? Demi bangsa dan negeriku katanya. Itu keliru atau benar tuh Bang? Demi bangsa dan negeriku. Kalau bersumpah jelas keliru. Maka halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah hendaknya dia bersumpah atas nama Allah demi bangsa dan negeriku. Kemudian orang-orang yang bangga dengan demokrasi, suara Anda adalah penentu nasib bangsa. Suara Anda penentu nasib bangsa. Yang menentukan nasib bangsa dan nasib semua manusia adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan suara Anda. Akhirnya orang berbondong-bondong nyoblos. Suara kita ini menentukan nasib bangsa ini. Makmur gak makmurnya kita inilah yang harus bergerak. Akhirnya ikut nyoblos. Allah musta'an. Hati-hati, kesyirikan terselubung. Yang menentukan nasib bangsa baik buruknya adalah suara Anda. Syirik kan? Syirik jelas. Hati-hati itu. Paham ya? Kelihatannya halus, tipis, mulus, bagus, tapi hati-hati. Yang menentukan nasib bangsa dan kita semuanya baik buruknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang terbaik. Nah, kita lihat lagi. Wa ma arsalna min rasulin illa lita'a bi'idznillah, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali taati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kalau seandainya mereka berbuat kezaliman terhadap diri mereka, kemudian mereka datang kepadamu dan minta ampunan kepada Allah, dan Rasul pun mintakan ampunan buat mereka, niscaya mereka akan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha tawwab, menerima taubat, dan zat yang maha rahim, pengasih dan penyayang. Kita lihat, lau annahum tabu ilallah wa ja'uka hadza fi hayatin nabi. Penting ini. Kalau seandainya mereka mau bertobat kepada Allah dan mereka datang kepada Nabi di saat Rasulullah masih hidup. Ada sekarang ke kuburan Nabi, datang ke situ dimintakan ampunan, itu enggak disyariatkan. Hati-hati. Paham ya? Bahkan tidak boleh berziarah, berkunjung, meyakini adanya keutamaan mau masjid apapun kecuali 3 masjid. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh dilakukan perjalanan jauh safar meyakini ada keutamaan di tempat tersebut kecuali 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza wal Masjidil Aqsa. Paham ya? Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Karena keutamaannya besar. Salat 1 kali salat di Masjidil Haram sebanding dengan berapa? 100.000 kali salat.
Salat di Masjid Nabawi sebanding dengan berapa 1 kali? 1000 kali salat. Salat di Masjid Aqsa sebanding dengan berapa? 500 kali salat. Keutamaan. Paham ya? Adapun sengaja ziarah di Masjid Fulan bin Alan misalkan meyakini ada keutamaan di situ, itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya meyakini adanya keutamaan ziarah. Ziarah fillah, ada keutamaan enggak masalah. Dan meyakini tempatnya ada keutamaan, salat di situ sebanding dengan sekian-sekian ribu misalkan, itu dilarang karena tidak ada dalilnya kecuali 3 masjid tadi itu. Mafhum? Nah, kita lihat sini. Dikit lagi. Amma ba'da mautihi fala yudhab ila qabrih. Benar nih. Adapun setelah meninggalnya Rasulullah SAW maka tidak boleh pergi ke kuburannya kecuali ketika ada keperluan di sana, mungkin sedang ziarah di Masjid Nabawi misalkan, sekalian ziarah enggak masalah. Sengaja dari Indonesia berziarah berkunjung ke kuburannya enggak dianjurkan. Sudah paham ya? Al-insan idza adnaba yatubu ila Allah wa yastaghfir bi ayyi makan. Masyaallah. Seseorang itu apabila berbuat dosa maka hendaknya segera tobat kepada Allah Ta'ala dan minta ampunan dimanapun dia berada, di tempat manapun, sebesar apapun dosanya. Walaupun dosanya itu mencapai setinggi langit, sebesar gunung, sedalam lautan, kalau dia bertobat dengan tobat yang nasuh, yang tulus, Allah Ta'ala akan mengampuni dan menerima tobatnya. Pertama, ikhlas. Kedua, apa? Menyesali perbuatan dosa tersebut. Ketiga, meninggalkan kemaksiatan tadi. Yang keempat, berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tadi. Yang kelima, dilakukan tobat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Yang keenam, tobat tersebut sebelum matahari terbit dari arah barat. Itu termasuk syarat terimanya tobat. Paham ya? Jangan tobat sambil sambalatan. Paham ya? Tobat sambal. Kalau tobat sambal itu dia berhenti karena pedas. Setelah nggak pedas makan sambal lagi. Itu ibaratnya gitu. Paham ya? Dia bertobat karena mungkin kepepet, terpaksa. Setelah luang dia melakukan lagi. Itu berlindung dari hal tersebut kepada Allah Ta'ala. Tobat yang tulus, jujur. Nah, lihat ini. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala zat yang pengampun dan penyayang. Wala yahtaju ila an yadhhab ila qabri rasul. Enggak perlu pergi ke kuburan Rasulullah SAW. Kama yaqulul mukharrifun al-an. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang apa? Sufiyah. Al-mukharrifun, orang sufiyah, tukang ramal, paranormal. Ya, semacam mereka lah. Mensyaratkan harus pergi ke kuburan Rasulullah, tobat di sana. Allah musta'an. Makanya tidak ada dalil sahih mengenai salat taubat. Ya. Mungkin viral terkenal itu ya, ada salat taubat, khusus salat taubat 2 rakaat enggak ada. Pendapat yang kuat, tidak ada dalil yang sahih, tidak dari Al-Quran, tidak pula dari As-Sunnah salat taubat. Khusus 2 rakaat taubat enggak ada. Kalau ingin tobat aja walaupun enggak salat. Maksudnya walaupun tidak di dalam salat maksudnya. Paham ya? Walaupun tidak harus dengan salat tobatnya. Paham ya? Ada salat taubat 2 rakaat itu enggak sahih. Paham? Nah, kita lihat sini. Inna hadha yadullu ala anna al-mudnib yadhhab 'inda al-qabr wa yatlub min ar-rasul al-musamah. Allah musta'an. Ini dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, na'am. Di saat beliau masih hidup, sesungguhnya hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang berdosa segera pergi ke kuburan. Nah, ini yang dilarang. Paham ya? Kalau masih hidup dulu boleh langsung ke Rasulullah SAW kalau waktu masih hidup dulu minta maaf karena telah menyakiti Rasulullah SAW, melanggar syariatnya. Nah, inna hadza yadul, ini menunjukkan bahwasanya orang yang berdosa pergi ke kuburan dan minta kepada Rasulullah SAW al-musamah, minta maaf, wa yastaghfir 'inda al-qabr, dan minta ampunan di sisi kuburannya. Hadza kadzibun, ini dusta. Ar-Rasul ma amara an yustaghfar 'inda qabri. Sedangkan Rasul SAW tidak merintahkan untuk apa? Meminta ampunan di kuburannya. Wala sahabah kanu yadhabuna ila qabr Rasul. Para sahabat loh ya. Tidak pula para sahabat dahulu mereka pergi ke kuburan Rasulullah SAW, enggak ada. Ini yastaghfiru, untuk minta ampunan enggak ada. Kanu yatubuna ila Allah fi ayyi makan. Dahulu mereka bertobat kepada Allah di tempat manapun. Paham ya? Karena dosa kalau dia bertobat dengan tobat yang tulus, Allah akan hapuskan dosa tadi. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah pada hamba-hambaku yang mereka telah berbuat melampaui batasannya, zalim terhadap diri mereka, jangan kalian putus asa dari ampunan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah telah mengampuni semua dosa. Bahkan dosa kesyirikan tidak.
Dosa kesyirikan kalau dia tobat sebelum meninggalnya diampuni. Paham ya? Nah, kita lihat sini terakhir. La yahtaq ila annaka tadhhab ila qabrih. Enggak perlu kamu pergi ke kuburannya, enggak perlu. Walakin hadza fil hayatir rasul. Adapun perkara ini adalah di zaman ketika Rasulullah masih hidup waktu itu, mereka datang berbondong-bondong minta maaf langsung kepada Rasulullah SAW. Li'annahum asa'u fi haqqir rasul, karena mereka telah berbuat jelek pada hak Rasulullah SAW. Haitsu insarafu 'an at-tahakum ilaihi, yang mereka berpaling dari berhukum kepada beliau. Fahadhi isa'atun haqqir rasul, maka ini perbuatan jelek terhadap hak Rasul. Fahum yadhabuna wa yaqtadiruna 'inda rasul ba'da taubah ila Allah 'azza wa jalla. Waktu itu mereka pergi minta maaf kepada Rasul SAW setelah mereka tobat kepada Allah Taala ketika Rasulullah masih hidup. Fakana hadza fihi mukhalafatun lillah wa mukhalafatun lirrasul, karena perbuatan tersebut merupakan bentuk penyelisihan terhadap Allah dan penyelisihan terhadap Rasul. Fal mukhalafatu fi haqqillah laha istighfar, maka penyelisihan terhadap hak Allah cukup dia istighfar, minta ampunan. Wal mukhalafatu fi haqqir rasul, sedangkan menyelisih hak Rasul yadhabuna ilaihi, pergi kepada beliau waktu itu ya ketika masih hidup. Wa yatlubuna minhu al-musamahah, dan mereka meminta kepada beliau al-musamahah, minta maaf. Wal 'afwa anhum, dan juga minta ampunan, ya dimaafkan, li'annahum akhtau fi haqqihi Rasulullah, karena mereka berbuat salah terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesimpulannya barakallahu fiik, berhukum kepada selain Al-Qur'an dan Sunnah, berhukum dengan undang-undang bikinan manusia, rinciannya telah dijelaskan para ulama. Rujukan yang paling dekat biar nanti antum tambah melekat dan tambah mantap, bisa membaca Syarah Al-Ushul Tsalatsah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di akhir-akhir kitab syarah tersebut. Paham ya? Jadi beliau menjelaskan mengenai 3 ayat tadi itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humud dzalimun, agar kita tidak salah memahami sehingga terjebak ke dalam pemikiran khawarij yang bermudah-mudahan mengkafirkan hukamul muslimin, bermudah-mudahan mengkafirkan pemerintah kaum muslimin yang mereka hanya mengambil satu ayat kemudian mencampakkan 2 ayat yang lainnya. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.